Oke, kita mulai live class sore hari ini. Sesuai request kemarin, materi sore hari ini materi kimia organik. Materinya materi heterosiklik, reaksi heterosiklik dan reaksi perisiklik. Oke, langsung aja ya aku bahas untuk materinya. Sebenarnya materinya sendiri ini aku ambil dari buku Claydon. Jadi materinya aku ambil di chapter heterocyclic, aromatic heterocycle, chapter 29. Untuk yang perisiklik, aku ambil dari chapter 34 sama 35. Nah, langsung aja kita bahas. Senyawa heterosiklik itu senyawa siklik yang mengandung atom selain C, H, dan O. Senyawa siklik yang mengandung atom selain C dan H. Itu kita sebut senyawa heterosiklik. Sorry. Jadi senyawa heterosiklik itu senyawa-senyawa yang mengandung atom selain C, H, misalkan mengandung atom nitrogen, oksigen, atau sulfur. Nah, kebanyakan itu. Nah, mungkin teman-teman sudah bahas kalau mengandung nitrogen, salah satu contohnya senyawa amina. Senyawa alifatik dari nitrogen itu senyawa amina. Nah, mungkin teman-teman udah belajar ya untuk reaksi-reaksi dari amina. Kalau nitrogennya mengikat karbon alifatik, nanti jadi amina. Nah, yang kita bahas di sini adalah senyawa heterosiklik yang bersifat aromatik. Jadi, gampangnya, benzena kita ganti satu atom karbonnya dengan atom selain C dan H. Kita ganti dengan N atau kita ganti dengan O. Nah, bagaimana sifat-sifatnya dan bagaimana reaksi-reaksinya? Di sini senyawa yang pertama adalah senyawa piridin. Senyawa piridin itu sama kayak benzena, bersifat aromatik. Nah, mungkin teman-teman udah belajar ya tentang aturan aromatisitas senyawa aromatik, non-aromatik, anti-aromatik. Nah, kenapa piridin bersifat aromatik? Karena jumlah elektron yang beresonansi di sini ada 6 ya, sesuai bilangan Haeckel, 4N plus 2. Nah, kalau 6 berarti N-nya 1. Nah, akan tetapi piridin itu beda sama benzena. Karena adanya atom nitrogen, piridin itu sifatnya dia tidak reaktif ketika bereaksi substitusi elektrofilik. Nah, kalau benzena kita reaksikan dengan misalkan HNO3 H2SO4, nanti kan masuk
gugus NO2 ya. Benzen plus HNO3 H2SO4. Nanti masuk gugus NO2. Nah, tapi kalau piridin itu dia susah bereaksi substitusi elektrofilik. Gugus aromatiknya, cincin aromatiknya itu susah mengalami substitusi elektrofilik dengan reagen elektrofil apapun ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat dari penjelasan di bawah, kalau kita lihat resonansinya ketika dia mengalami substitusi elektrofilik, akan diperoleh intermediate yang sangat tidak stabil. Nah, di sini ada muatan positif di sebelah nitrogen. Ini nggak stabil karena karbonnya jadi makin positif nanti. Ikatan karbon sama nitrogen itu kan udah bersifat polar ya, karena nitrogen lebih elektronegatif daripada karbon. Sehingga karbonnya aslinya udah sedikit bermuatan positif. Nah, ketika jadi karbokation, jadi makin positif, sehingga makin nggak stabil. Makanya, karena intermediate-nya tidak stabil, reaksi substitusi elektrofilik tidak terjadi pada piridin. Nah, akan tetapi kalau misalkan ada suatu gugus yang mengikat ke piridin, gugus inilah yang akan mengaktifasi piridin supaya bisa mengalami substitusi elektrofilik. Reaksinya sama kayak benzen yang punya substituen. Karena di sini substituennya oksigen, berarti pengarah ortopara ya. Maka reaksinya terjadi ke posisi para. Gugus ini akan mengaktifasi piridin sehingga bisa mengalami substitusi elektrofilik di posisi para. Jadi kalau misalkan senyawa ini direaksikan sama HNO3 H2SO4, nanti masuk NO2 di posisi para dari OMe. Nah, jadi reaksi substitusi elektrofilik pada piridin hanya bisa terjadi ketika ada gugus, ada substituen yang mengikat ke piridin. Tapi dengan catatan hanya substituen yang bersifat aktivator ya. Substituen yang bersifat pendorong elektron. Kalau substituennya penarik elektron, itu justru makin melemahkan piridinnya, makin susah bereaksi piridinnya. Jadi hanya bisa terjadi reaksi ketika substituennya bersifat pendorong. Nah, itu sifat pertama dari piridin. Nah, meskipun dia nggak bisa mengalami substitusi elektrofilik, tadi kan bisa terjadi kalau diaktifasi ya. Kak, untuk posisi substituennya apa harus orto? Nggak harus. Nggak harus orto dari nitrogen ya. Bisa juga dia di posisi para dari nitrogen. Nah, tapi gugus ini kan pengarah ortopara. Berarti nanti ketika disubstitusi elektrofilik, elektrofilnya masuk ke posisi orto dari OMe. Jadi nanti produknya di posisi orto. Kalau substituennya di posisi para. Nah, ini kalau kalian udah paham konsep reaksi benzena yang pengarah ortopara sama pengarah meta,
Harusnya bisa lebih mudah memahami ini. Paham makna aktivasi, deaktivasi, gugus aktivasi. Nah, kenapa harus gugus aktivasi? Kenapa gugus penarik elektron malah nggak bisa? Karena makin positif nanti piridinnya. Makin positif jadi makin susah bereaksi dengan elektrofil. Makanya hanya bisa dengan gugus pendorong. Hanya bisa ketika ada gugus pendorong. Nah, selain itu, cara lain supaya piridin bisa bereaksi, selain dengan reaksi yang tadi, bisa juga piridin diubah menjadi nitrogennya dioksidasi supaya jadi NO. Dioksidasinya bisa pakai senyawa peroksida ya. Enggak. Jadi peroksidanya bebas. Nanti nitrogennya jadi berikatan NO. O-nya bermuatan parsial negatif. Muatan formal dari nitrogennya positif. Nah, adanya oksigen ini akan mengaktifasi cincin piridin karena oksigen di sini bersifat pendorong elektron juga. Nah, nanti karena oksigen di sini pendorong elektron, maka produknya nanti di posisi orto atau posisi para dari nitrogen piridin. Jadi bisa di posisi orto atau para. Aktivator tuh gugus pendorong. Gugus pendorong itu dia itu kan mendorong elektron kayak oksigen tadi dari resonansinya. Membuat benzinanya makin negatif. Intermediate-nya kan jadi negatif ya. Karbon di benzena di posisi orto dan para makin negatif. Itu gugus aktivasi. Kalau deaktivasi gugus penarik. Contohnya misalkan karbonil. Nah, dari resonansinya nanti membuat karbon di benzena jadi makin positif. Nah, supaya bereaksi, kan reaksinya substitusi elektrofilik, menyerang ke sesuatu yang bermuatan positif. Maka benzena akan makin reaktif ketika makin negatif. Cincin aromatik akan makin reaktif ketika makin negatif. Nah, kayak gitu ya konsepnya. Jadi kalau belajar kimia organik tuh pelajari mekanismenya, pelajari kenapa kayak gitu, pelajari sifat-sifatnya. Jadi nanti nggak harus kalian hafal nih, ada oksigen, nanti harus kayak gimana reaksinya. Jadi sebisa mungkin jangan hafalan kalau belajar kimia organik. Pelajari kenapa dia bisa kayak gitu. Jadi nanti kalau ada soal, kalian bisa pakai konsep yang pernah kalian dapat. Kalau nitrogennya tiba-tiba mengingat oksigen, oksigennya kan negatif. Nah, negatif ini bisa resonansi nih ke sini. Akibatnya dari resonansi ini, C posisi orto dan para, jadi lebih bermuatan negatif. Jadi makin reaktif jadinya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian, kalau tadi substitusi elektrofilik, untuk piridin itu susah, harus pakai suatu aktivasi ya, gugus aktivasi. Kebalikannya, kalau untuk reaksi substitusi nukleofil, justru piridin gampang mengalami substitusi nukleofil. Misalkan piridin punya suatu halogen, mau disubstitusi oleh suatu nukleofil. Ini gampang. Jadi nukleofilnya nanti masuk ke C orto, nanti rangkapnya resonansi dulu ke nitrogen,
Nah, karena nitrogen di sini bermuatan negatif dari resonansinya, maka reaksi ini sangat disukai. Kenapa disukai? Konsep dasarnya tadi, karbon sama nitrogen kan lebih elektronegatif nitrogen. Jadi harusnya ketika ada ikatan C dan N, nitrogen harusnya lebih stabil ketika dia lebih negatif. Sementara karbonnya positif. Nah, makanya reaksi substitusi nukleofil bisa terjadi. Dari intermediate ini nanti balik lagi jadi rangkap, terus Cl-nya lepas. Berarti logikanya gimana? Halogen atau gugus pergi yang akan disubstitusi harus di posisi orto atau di posisi para. Kalau dia di posisi meta, maka nggak bisa terjadi resonansi ke nitrogen. Nah, coba kita masukin ke posisi meta. Nukleofil nyerang ke posisi meta. Nah, ini resonansinya cuma ke sini. Nah, justru karbonnya yang di sini yang negatif, bersebelahan sama nitrogen. Jadi nggak stabil. Karena karbon itu harusnya ketika berikatan sama nitrogen, dia positif ya. Pada dengan substitusi. Kalau substitusi nukleofil itu pakai nukleofil. Substitusi elektrofil pakai elektrofil. Harus paham elektrofil nukleofil dulu sih. Elektrofil itu yang bermuatan positif. Nukleofil yang bermuatan negatif. Oh iya, mungkin sebelumnya kalau mungkin teman-teman belum belajar konsep-konsep dasar kimia organik, mungkin nanti agak susah ya ngikutinnya. Karena materi ini memang materi chapter akhir-akhir, materi akhir di buku. Jadi penjelasannya harus sudah paham materi-materi dasar, kayak nukleofil, elektrofil, terus reaksi di benzena. Jadi mungkin ya itu harus paham makna nukleofil, elektrofil. Nah, jadi untuk substitusi nukleofil ini hanya bisa terjadi di posisi orto atau para ya. Kalau untuk piridin. Cara ngingetnya gimana? Kalian ingat aja kalau misalkan dia di posisi meta, ini kalau kita gambar resonansinya nggak bisa stabil intermediate-nya. Sehingga nggak bisa terjadi kalau di posisi meta. Makanya harus di posisi orto atau para. Baru resonansinya nanti bisa ke nitrogen. Nah, jadi gitu. Itu reaksi dari piridin. Biasanya piridin itu kebanyakan dipakai sebagai basa karena nitrogennya mungkin kalian banyak menjumpai reaksi di mana piridin itu ada di reaksi, tapi fungsinya hanya sebagai basa. Memang kebanyakan piridin itu dipakai sebagai basa. Karena PEB dari nitrogennya ini tidak ikut beresonansi ke benzen, ke cincin aromatiknya. Jadi PEB-nya ini bebas, tidak ikut beresonansi ke cincin aromatik, sehingga bisa didonorkan. Makanya piridin biasa dipakai untuk katalis basa ya. Secara mekanisme kedua substitut tersebut sama atau beda, Kak? Beda. Kalau membahas mekanisme reaksi, nukleofil sama elektrofil, kalau membahas mekanisme reaksi,
intinya mekanisme itu selalu dari nukleofil ke arah panahnya ke elektrofil. Kalau kalian perhatikan. Dari yang negatif ke yang lebih positif. Pasti gitu. Nukleofil nyerang ke elektrofil. Nggak mungkin sama-sama positif nyerang. Nggak mungkin negatif nyerang negatif. Pasti yang lebih negatif nyerang ke yang lebih positif. Nah, dari arah panahnya beda. Itu reaksi piridin. Mungkin sebelum lanjut, pembahasan sore kali ini mungkin agak berat ya, teman-teman. Nanti kalau masuk perisiklik, ya itu agak berat. Jadi usahakan kalau misalkan belum paham materi-materi dasarnya, saran saya nanti setelah ini bisa baca-baca dulu masuk materi konsep-konsep dasarnya. Nah, kita lanjut ke pirol. Kalau tadi cincin 6, sekarang cincin 5. Cincin 5 yang mengandung nitrogen. Nah, ini termasuk senyawa aromatik. Kenapa? Karena jumlah elektron yang beresonansi putar itu tetap 6 ya. PeB dari nitrogen ini ikut beresonansi putar. Sehingga senyawa ini termasuk senyawa aromatik. Karena punya 6 elektron pi. Nah, dan sifatnya berbeda sama piridin ya. Pirol karena PeB nitrogennya ikut beresonansi ke cincin aromatiknya, maka pirol justru gampang bereaksi substitusi elektrofil. Jadi akibat PeB-nya resonansi, saya resonansi pertama nih. Nanti karbon di posisi nomor 3 dari nitrogen. Nomor 1, 2, 3. Ini nanti jadi bermuatan negatif. Sehingga karena bermuatan negatif, jadi gampang mengalami substitusi elektrofil ya. Nah, kalau resonansinya dilanjut, nanti karbon nomor 5 juga bermuatan negatif. Bisa bermuatan negatif. Tapi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya nggak cuma 3 sama 5. 2 dan 4 juga sama. Kalau misalkan resonansinya saya balik, kalau misalkan resonansinya saya balik, resonansinya ke kiri, nanti karbon di posisi nomor 2 dan nomor 4 juga bermuatan negatif ya. Maka kesimpulannya apa? Sebenarnya pirol itu bisa bereaksi substitusi elektrofil di posisi nomor 2, 3, 4, 5. Di semua posisi bisa. Tapi pada kenyataannya pirol itu lebih mudah bereaksi di posisi nomor 2 dan 5. 2 atau 5. Karena lebih positif ya. Sorry. Karena lebih dekat ke nitrogen. Jadi lebih mudah di posisi nomor 2 atau 5 untuk reaksinya. Nah, sehingga kebanyakan reaksi pirol itu masuknya di posisi nomor 2 atau 5. Contohnya masukin gugus ini. Nah, masuknya di posisi nomor 5 ya. Nah, ini contoh lagi reaksi manis. Manis reaction.
Manis reaction itu reagennya senyawa amina, terus formaldehid sama senyawa basa. Nah, nanti formaldehidnya itu jadi C di sini. Mungkin nggak perlu aku jelasin mekanismenya ya, nanti takutnya kelamaan. Intinya mekanismenya kayak biasa lah, kayak reaksi amina ke karbonil. Nanti jadi OH. Setelah itu baru pirolnya nyerang ke C ini. Terus OH-nya lepas. Nah, dari resonansi nanti nyerang ke sini. Kurang lebih seperti itu mekanismenya. Intinya pirol itu reaksinya kebanyakan ke posisi nomor 2 atau 5. Nah, itu pirol. Terus senyawa hidrosiklik yang lain ada furan, ada tiofena. Kalau tadi pirol atomnya nitrogen, furan itu oksigen. Tiofen itu sulfur. Nah, reaksinya sama kayak pirol, cenderung reaksi substitusi elektrofil di posisi nomor 2 dan 2 atau 5. Nah, kayak gitu. Nah, akan tetapi berbeda sama pirol, furan ternyata bisa mengalami adisi elektrofilik. Jadi kalau furan direaksikan misalkan sama Br2 metanol, nanti terjadi reaksi seperti ini. Jadi oksigennya donor, PEB-nya, nanti ngikat ke Br. Setelah ngikat ke Br, metanolnya nyerang untuk balikin oksigennya supaya netral. Setelah itu lanjut lagi PEB oksigen berubah jadi rangkap 2, Br-nya lepas. Terus metanol masuk lagi. Jadilah seperti ini. Nah, ini kenapa disebut reaksi adisi elektrofil? Karena ikatan rangkapnya hilang satu ya. Nah, jadi furan bisa mengalami adisi elektrofilik seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah gugus asetal ya. Asetal itu apa? Keton yang asetal itu aldehid yang, kalau ini kan aldehid ya. Tapi kalau C aldehidnya itu mengikat 2 oksigen, nah ini dinamakan gugus asetal. Nah, gugus asetal itu gampang terhidrolisis. Jadi kalau 2 gugus ini kita hidrolisis, nanti terurai jadi aldehid dua-duanya. Jadi kalau asetal dihidrolisis nanti berubah jadi aldehid. Nah, itu bedanya furan sama pirol ya. Begitu juga tiofen bisa mengalami adisi elektrofil juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau materi heterosiklik, dasar yang harus kalian pahami itu sih. Adanya nitrogen, kalau siklik 6, membuat sifat aromatiknya makin lemah ya. Sifat aromatik dari benzinnya makin lemah sehingga susah mengalami substitusi elektrofil.
harus diaktifasi sama gugus lain. Nah, tapi kebalikannya untuk reaksi substitusi nukleofil itu malah makin mudah untuk piridin. Sementara untuk cincin 5, karena PEB dari nitrogen, oksigen, maupun sulfur itu dipakai untuk resonansi aromatiknya, maka malah membuat cincin aromatiknya itu makin kuat, makin negatif soalnya. Jadi makin mudah mengalami substitusi elektrofil. Nah, reaksinya bisa terjadi di semua posisi aslinya. Di nomor 2, 3, 4, atau 5. Tapi kebanyakan di posisi 2 atau 5. Produk utamanya biasanya di nomor 2 atau 5. Nah, sementara untuk furan atau tiofen, selain mengalami substitusi nukleofil, substitusi elektrofil, furan sama tiofen juga bisa mengalami adisi elektrofilik. Karena oksigennya ini bisa, oksigen sama sulfur itu bisa jadi intermediate positif. Ketika dia jadi intermediate-nya dia bermuatan positif, oksigennya itu lebih stabil. Sementara nitrogen nggak bisa. Nitrogen itu sangat nggak stabil kalau dia bermuatan positif. Ya, mungkin penyebabnya karena nitrogen itu PEB-nya cuma sisa 1 ya. Kalau oksigen kan masih punya PEB ya. Jadi kalau dia bermuatan positif, masih terstabilkan oleh PEB lain yang masih dia punya. Kalau nitrogen kan PEB-nya sisa 1. Kalau oksigen ada 2. Sulfur juga ada 2. Jadi kalau dia bermuatan positif, mendonorkan 1, dia masih stabil, lebih stabil. Nah, kayak gitu ya. Itu reaksi-reaksi heterosiklik. Kalau untuk soalnya, nanti di akhir ada soalnya. Paling kalau di soal OSN, itu keluarnya nggak hanya bab heterosiklik aja, tapi semua reaksi nanti digabung gitu, semua bab. Keluarnya berupa skema reaksi. Skema reaksi dari reaktan A, jadi B, jadi C, jadi D, dan seterusnya. Kalian tinggal identifikasi. Struktur A gimana, struktur B gimana, dan seterusnya. Biasanya gitu. Atau suruh menggambarkan mekanisme. Makanya saran saya, mulailah, kalau yang biasanya belajar reaksi kimia organik itu cuman sekedar hafalan reaksi sama reagen, usahakan mulai dari sekarang mulai belajar mekanisme reaksi. Karena di OSN biasanya sih pasti ditanya sih gambarkan mekanisme reaksi. Karena soalnya esai. Kalau OSK OSP kemarin kan soalnya PG, kalau enggak isian singkat. Jadi nggak mungkin ada soal mekanisme. Tapi kalau untuk nasional karena esai dan offline juga, ya udah dikasih soalnya, ya bebas mau ngasih soal yang nulis panjang juga nggak masalah. Nah itu ya untuk materi heterosiklik. Sekarang kita lanjut materi perisiklik, reaksi perisiklik. Sebenarnya reaksi perisiklik itu ada 3. Ada sikloadisi atau Diels-Alder. Yang kedua ada sigmatropik, yang ketiga elektrosiklik. Bedanya apa? Ini 3 perbedaan.
Kalau sikloadisi itu reagennya itu ada 2 senyawa. Senyawa yang pertama punya ikatan rangkapnya harus 2, senyawa kedua rangkapnya 1. Nah, nanti terbentuk siklik dan terbentuk 2 ikatan sigma yang baru. Jadi reaksi sikloadisi menghasilkan 2 ikatan sigma yang baru. Ikatan rangkapnya yang awalnya totalnya 3 jadi sisa 1. Sementara kalau sigma tropik, di sini terjadi pemutusan 1 ikatan sigma membentuk ikatan sigma di posisi yang berbeda. Jadi tidak ada ikatan sigma yang bertambah atau berkurang. Cuman seolah-olah ikatannya berpindah gitu. Dan posisi ikatan rangkapnya juga berpindah ya. Itu sigma tropik. Dan yang terakhir elektrosiklik. Kalau elektrosiklik ini dia menghasilkan 1 ikatan sigma yang baru. Ikatan rangkapnya yang awalnya 3 jadi sisa 2. Nah, gampangnya gitu perbedaan antara sikloadisi, sigma tropik sama elektrosiklik. Nah, pertama kita bahas untuk Diels-Alder dulu, sikloadisi. Seperti contoh gambar yang tadi, sikloadisi itu reaksi yang terjadi antara diena dengan dienofil. Jadi yang punya 2 ikatan rangkap itu kita sebut sebagai diena, yang cuman punya 1 ikatan rangkap kita sebut sebagai dienofil. Nah, mekanismenya gimana? Nah, tinggal pindahkan aja elektron dari rangkap 2 ini pindah jadi ke sini. Elektron dari rangkap 2 ini pindah jadi ikatan di sini. Elektron dari rangkap 2 ini pindah jadi ikatan. Nah, sehingga terbentuk siklik seperti ini. Nah, rangkapnya kan pindah ke sini ya. Sementara rangkap elektron dari rangkap 2 yang ini jadi ikatan tunggal di sini. Terbentuk 2 ikatan baru. Nah, nanti untuk memahami stereokimianya, kalian harus bayangin mekanismenya terjadi seperti ini. Untuk reaksi di atas. Jadi dia nggak ketemu langsung hadap-hadapan gitu. Tapi yang di ena ini di atas, di enofilnya di bawah. Dan di enofilnya ini gugus esternya tidak menghadap ke kanan, tapi menghadap ke kiri. Jadi dibalik. Nah, mungkin kalau untuk sekarang, gambarin produknya gampang kalau cuman kayak gini ya, kalau nggak ada stereokimianya. Nah, tapi kalau disuruh menggambarkan stereokimia spesifiknya, hidrogen yang di sini, apakah ke atas atau ke bawah, ke depan atau ke belakang? Nah, itu nanti kalian harus membayangkan mekanisme reaksinya. Membayangkan seperti ini yang terjadi. Nah, nanti kita bahas. Nah, jadi itu reaksi Diels-Alder. Bisa juga di enanya ini, di enofilnya ini. Jadi nanti jadinya seperti ini ya. Nah, jadi itu.
reaksi Diels-Alder. Nah, sekarang kita bahas stereokimianya. Coba kalian perhatikan reaksi Diels-Alder yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama, dienofilnya pakai alkena yang cis. Kalau yang kedua pakai trans. Harusnya produknya beda dong kalau yang satu cis, yang satu trans. Nah, kalian bisa lihat untuk yang cis produknya seperti ini, yang trans produknya seperti ini. Nah, untuk memahami kenapa gugus CO2Me-nya ke atas, dua-duanya ke atas untuk yang cis, coba kalian bayangin gambar yang di bawah ini. Berarti kalau yang cis, gambar mekanismenya kayak gini. CO2Me, CO2Me. Nah, nanti C yang ini interaksi ke C yang sini. Nyambung ke C yang sini. Nah, sehingga gugus ini nanti posisinya di mana? Ibarat kayak dia disambungin terus ditekuk ke atas. Terus diputar ke atas. Nah, sehingga hidrogennya jadi yang di atas. Jadi harusnya produknya ada dua ya. Bisa dua-duanya ke atas atau dua-duanya ke belakang ya. CO2Me. Ini kalau diputar kan nanti jadinya gini ya. Aku gambar 3D-nya. Hidrogennya ke atas, CO2Me-nya ke bawah. Nah, itu kalau CO2Me-nya di belakang. Tapi kalau mekanismenya digambar kayak gini, CO2Me-nya di kanan, nanti baru produknya yang ini. Nah, tapi nanti ada namanya aturan endo. Aturan endo. Produk yang endo lebih disukai daripada produk yang exo. Jadi harusnya produk yang ini, yang garis putus-putus ini lebih disukai daripada yang exo. Nah, nanti ada pembahasannya. Nah, sementara untuk yang trans, kalau kalian bayangin mekanismenya seperti gambar yang di bawah. Nah, kayak gini kan. Ini kemudian diputar nih. Diputar supaya jadi supaya siklik 6-nya itu bidang datar gini. Nah, hidrogennya kan jadi ke atas ya. CO2Me-nya ke bawah. Yang ini ya, yang depan. Sementara yang belakang CO2Me-nya yang ke atas. Hidrogennya yang ke bawah. Makanya produknya jadi seperti ini. Atas bawah. Nah, sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang ke depan itu yang atas atau yang ke depannya itu yang bawah. Jadi ada dua kemungkinan produk ya. Nah, itu terkait stereokimianya. Jadi mekanismenya secara 3 dimensi kayak gini prosesnya. Kenapa harus atas sama bawah? Karena kalau teman-teman
balik lagi ke konsep dasar ikatan. Ikatan itu kan terbentuk ketika ada overlap orbital ya. Kayak ikatan sigma sama pi. Sigma itu terbentuk ketika ujung sama ujung orbital saling overlap. Ikatan pi terbentuk ketika samping dengan samping. Nah, sama kalau kita tinjau orbitalnya, ini kan yang bereaksi itu orbital pi dari DNA ya. Makanya di sini digambarkan orbital yang vertikal ya dari DNA. Begitu juga yang di enofil. Nah, karena sama-sama vertikal dan nantinya terbentuk ikatan sigma, ikatan yang terbentuk itu kan ikatan tunggal. Berarti jenisnya sigma. Maka overlap orbitalnya nggak boleh samping dengan samping. Karena hasil ikatannya kan sigma. Harus ujung dengan ujung. Ujung orbital ketemu ujung orbital. Makanya atas sama bawah mekanismenya. Bukan samping dengan samping. Bukan samping dengan samping. Nah, jadi itu mekanisme untuk Diels-Alder. Ada pertanyaan sampai sini? Aman. Oh iya, mungkin aku mungkin untuk materi kimia organik teman-teman harus belajar materi stereo materi selektivitas. Ada stereoselektivitas, dia stereoselektivitas, ada stereoselektivitas, kemoselektivitas sama radio. Yang susah tuh belajar stereoselektivitas. Tapi untuk yang stereo itu jarang sih, jarang keluar mungkin. Yang sering itu regio sama kemo. Kayak reaksi-reaksi yang spesifik. Itu teman-teman harus pelajari ya. Dan yang sedang kita bahas ini adalah stereoselektivitas. Jadi selektif ya. Stereokimia produknya itu nggak asal. Untuk cis sama trans ini beda produk stereokimia produknya. Nah, kemudian untuk yang DNA-nya, kalau tadi mungkin DNA-nya di sini gugusnya hidrogen ya. Dua-duanya hidrogen. Jadi produknya karbonnya tidak bersifat kiral. Karbon yang sini tidak bersifat kiral. Jadi tidak memunculkan stereokimia. Tapi gimana kalau DNA-nya itu kayak gini? Hidrogennya cuma satu. Nah, apakah hidrogennya ke atas atau ke bawah? Kalau DNA-nya siklik, hidrogennya pasti ke bawah. Gugus ininya, moncongnya ini ke atas. Kalau DNA-nya siklik. Nah, tapi kalau DNA-nya kayak gini, ada gugus pH, ada gugus vinil. Nanti vinilnya ternyata di bawah kalau dia ke arah atas atau bawah. Sementara hidrogennya ke depannya, vinilnya ke belakang. Jadi kalian bayangin aja, vinil, ada vinil
Kalian bayangin ada fenil, ada hidrogen. Nah, sini orbital yang berikatan ya. Ketika diputer ke sini, nah fenilnya ya. Fenilnya di belakang, hidrogennya di depan. Di atas, depan. Kan setelah berikatan diputer ya, supaya datar. Nah, sehingga pokoknya setiap gugus yang ke dalam itu dia di atas. Kalau yang dia keluar, dia di belakang. Setiap yang ke dalam, dia di depan, di luar, stereokimianya nanti dia di belakang. Kayak gitu. Itu stereokimia dari reaksi Diels-Alder. Gampang ya, kalian tinggal bayangin ini aja dari sini. Dari gambar yang ini. Nah, kalian bayangin kalau dia di luar, misal pH tadi di luar, hidrogen di dalam, hidrogen ke depan, kalau di sini. Nanti ketika diputer, putar ke atas, hidrogennya jadi di atas ya. Atau kalau kita lihat dari atas, berarti hidrogennya ke depan. Vanilnya yang ke belakang. Jadi cara menghafalnya gitu. Untuk stereokimianya. Nah, itu untuk stereokimianya. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di grup. Misalkan tadi yang belum sempat aku jawab, mohon maaf ya. Kalau aku jawabnya agak singkat-singkat. Tadi nanya elektrofil, nukleofil. Nanti boleh diskusi aja di grup. Jangan malu-malu kalau nanya di grup. Nanti aku bakal jawab. Diskusinya di grup yang belajar OSN ya. Jangan yang diskusi topik bebas. Nanti tenggelam. Nanti aku buka-buka udah tenggelam malah nggak kejawab nanti. Jadi gitu. Kalau nggak tanya langsung ke aku juga nggak apa-apa. Nah, jadi kalau tadi kita bahas stereokimianya. Dan ternyata reaksi Diels-Alder tuh ada dua macam ya stereokimia produknya. Untuk yang tadi. Yang ini kan ada dua ya. Yang pertama ketika CO2Me-nya di posisi luar. Yang kedua ketika CO2Me-nya di dalam di mekanismenya. Nah, ini nanti dinamakan endo sama exo. Ibarat seperti reaksi Diels-Alder ini. Kalau siklik DNA-nya itu kayak gini, atau ininya di belakang, apa namanya? Ininya ke arah kiri di mekanismenya, nanti jadi produk endo. Dia jadi di bawah ya. Tapi kalau dia di mekanismenya ngadepnya ke kanan, nanti jadi produk exo. Nah, sesuai kestabilan konformasi, produk endo itu lebih disukai daripada produk exo. Kenapa? Karena ada alasan steric ya di sini. C ini kan pasti punya hidrogen. Nah, kalau berdekatan sama gugus ini, nanti dia ada gaya tolak-menolak sehingga lebih tidak stabil. Maka produk endo lebih stabil dibandingkan produk exo.
Itu alasan pertama, karena alasan sterik. Sehingga kalau kita punya kayak gini, produk endonya kayak gimana? Produk endonya yang kiri apa yang kanan? Coba bayangin. Yang mana? Kiri atau kanan? Ya benar. Jadi ini gambarnya kalau endo. Gugus yang ini, gugus aldehidnya itu harus menghadap ke kiri kalau endo. Kalau ekso, gugus aldehidnya menghadap ke kanan. Nah, kalau dia menghadap ke kiri, nanti ketika diputer ke atas, aldehidnya jadi di bawah. Maka ini produk endonya. Yang kanan produk ekso. Nah, kalau secara sterik mungkin karena di sini dia tidak ada sikliknya di sini ya. Dia bukan senyawa bisiklik produknya. Mungkin faktor endoexo kurang berpengaruh ya terhadap produknya. Tapi kalau yang atas ini pasti produk yang dihasilkan endo. Tidak ada produk exo. Karena ada faktor sterik. Cuman kalau yang bawah bisa jadi ada produk exonya. Ada campuran keduanya. Karena tidak ada faktor sterik di sini. Cuman sebenarnya antara endo sama exo itu ada alasan lain selain faktor sterik. Aku lupa masukin ya. Alasan lainnya itu ada interaksi ini. Ini kan tadi gambarnya orbitalnya kan ada 4 ya. Nah, kalau dia di belakang aldehidnya, aldehid ini bisa berinteraksi dengan orbital yang belakang ini. Bisa terjadi interaksi. Interaksi maksudnya apa? Interaksi ya ibarat kayak apa ya? Ada elektron sama ada orbital. Kayak ibarat interaksi antar molekul gitu loh. Ada interaksi tapi tidak sampai terbentuk ikatan ya. Makanya endo lebih disukai daripada exo karena ada interaksi ini. Interaksi gugus ini dengan orbital yang belakang. Itu alasan lain ya. Itu alasan lain kenapa endo lebih disukai daripada exo. Oke. Itu uh, pembahasan untuk stereokimia produk dari reaksi Diels-Alder. Jadi secara stereokimianya kalian harus bisa bayangin mekanismenya kayak gini sama produknya itu lebih lebih suka produk endo dibandingkan exo. Nah, itu yang perlu kalian hafalin. Kemudian next. Nah, sekarang ada kasus kalau tadi kan Diels-Aldernya di ENA-nya itu rangkapnya 2 ya. Di enofilnya rangkapnya 1.
Gimana kalau aku campur gini? Bisa gak terjadi Diels-Alder? Kalau terjadi kan nanti produknya kayak gini. Nah, bisa nggak terjadi? Sama juga kalau cuma 2. Bisa nggak terbentuk kayak gini? Nah, ini pembahasannya agak susah ini. Nah, ternyata kalau yang sebelumnya, Diels-Alder itu kan biasanya pakai heat ya, dipanasin doang ya. Nanti dia bisa terjadi reaksi dengan sendirinya. Tinggal dipanasin. Nggak perlu pakai katalis apapun. Tapi kalau 2+2, kalau yang tadi namanya 4+2. 4 itu DNA-nya mengandung 4 elektron pi. Terus di enofilnya 2. Berarti istilahnya 4+2. Nah, kalau 2+2 ini nggak bisa terjadi kalau pakai panas. Harus pakai UV. Baru bisa terjadi. Jadi harus pakai UV. Kalau 2+2. Gimana kalau 4+4? Nah, sebenarnya ada 2 aturan yang teman-teman bisa gunakan untuk tahu dia bisa pakai heat atau harus pakai UV. Yang pertama adalah oh ya, tadi ada pertanyaan ya. Kak, endoexo itu hanya konformasi kan Kak, bukan isomer. Isomer, termasuk isomer, bukan konformasi. Beda ya. Kalau ini antara endo sama exo kan nggak bisa diputar ya, karena siklik. Jadi keduanya isomer. Beda sama kayak aksial ekuatorial. Aksial ekuatorial itu juga isomer sih, bukan konformasi. Yang konformasi itu kayak staggered eclipse, hasil perputaran yang posisinya bisa beda. Itu kalau konformasi. Tapi ini beda karena stereokimianya. Secara 3 dimensinya beda nih. Jadi termasuk isomer ruang. Oh iya, balik lagi ke penjelasan yang ini. Untuk tahu suatu alasan kenapa kalau 4+2 sikloadisi itu bisa pakai panas, tapi kalau 2+2 harus pakai UV, itu kalian bisa dekati dengan menggambar homolumonya, menggambar orbital homolumonya. Ini cara pertama. Contoh yang 4+2 ya. Kalau digambar, kemarin kan belajar kuantum ya. Kalau digambar bilangan kuantumnya, ini kan elektronnya untuk yang di ENA, elektronnya kan resonansi di sini doang. Jadi kita bisa gambar tingkat energinya, tingkat energi pertama, 2, 3, sampai 4. Kalau kalian biar gak pusing, gampangnya gini. Tingkat energi pertama, ini orbitalnya saling interaksi semua. Di atas sefasa semua. Lalu tingkat energi kedua, ada satu node. Satu node. Satu node-nya di mana? Di sini. Jadi cuma satu ya. Node-nya cuma satu. Karena putih, orbital itu kan kayak gelombang ya. Dia bisa berinteraksi kalau sefasa. Kalau beda fasa jadi anti bonding nanti. Nah, ini jadinya node. Jadi tidak ada interaksi antara yang putih ini dengan yang hitam, yang hijau. Putih dengan yang hijau nggak ada interaksi.
Itu tingkat energi kedua. Tingkat energi ketiga, node-nya ada 2. Tingkat energi keempat, node-nya ada 3. Jadi nggak ada yang berinteraksi di sini. Nggak ada yang sefasa. Antara dia dengan sampingnya tidak ada yang sefasa. Nah, jumlah elektron dari DNA untuk yang 4+2, tadi kan ada 4 ya. Elektron pi-nya kan ada 4. Maka kita bisa taruh elektronnya ada 4. Sehingga posisi orbital HOMO-nya itu di sini. Ini orbital HOMO dari DNA-nya. Nanti akan bereaksi dengan orbital LUMO dari dienofil. Dienofilnya kan cuma punya 2 elektron pi ya. Berarti cuma punya 2 orbital. HOMO-nya ketika sefasa, LUMO-nya ketika beda fasa ya. Berlainan fasanya. Nah, elektronnya cuma 2. Ini HOMO dari dienofil, ini LUMO. Kalau yang masih bingung HOMO-LUMO, HOMO itu tingkat orbital yang teratas yang masih terisi elektron. Kalau LUMO tingkat orbital paling bawah yang tidak terisi elektron. Nah, nanti terjadi interaksi HOMO dari DNA dengan LUMO dari dienofil. Nah, kalian bisa lihat di sini, LUMO-nya kan beda fasanya kebalikan ya. HOMO dari DNA, tingkat energi yang kedua tadi, yang nomor 2. Nah, kalian bisa lihat ini sefasa nih. Karena sefasa, maka bisa terjadi reaksi Diels-Alder hanya dengan panas saja. Dikasih panas, dia bisa bereaksi. Tapi kalau kita lihat untuk reaksi 2+2, berarti yang beda kan HOMO dari DNA-nya ya. Karena dia cuma punya 1 ikatan rangkap atau 2 elektron, HOMO-nya berarti kan yang ini, yang sefasa ini. Bereaksi dengan LUMO dari dienofil. Nah, jadinya ada satu yang tidak sefasa. Jadi anti bonding, nggak bisa terbentuk ikatan. Maka untuk bisa terjadi ikatan nanti gimana? Harus dikasih sinar UV. Sinar UV fungsinya apa? Untuk mengeksitasi elektron dari HOMO ini supaya pindah ke atas. 1 elektronnya nanti pindah ke atas. Sehingga HOMO-nya berubah jadi di posisi LUMO ini. Ini nanti jadi HOMO yang baru. Nah, ketika ini jadi HOMO, bereaksi sama LUMO, jadinya nanti sefasa. Ini HOMO-nya. Bereaksi sama LUMO-nya. LUMO dari dienofil. LUMO dari dienofil tetap ya. Dia yang berlawanan fasanya. Nah, nanti bisa terjadi ikatan. Itulah kenapa kalau 2+2 harus pakai UV. Nah, kalian nanti bisa coba nih. Kalau 4+4 menghasilkan seperti ini, apakah bisa pakai panas saja atau harus pakai UV? Kalian tinggal lihat. Diagramnya kan sama ya, pakai ini aja. HOMO-nya berarti HOMO dari DNA-nya tetap yang ini. LUMO dari dienofilnya berarti yang ini ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan orbital yang ujung ini. Ini dia yang putih sama-sama di atas ya. Tapi di bagian HOMO ini berlawanan. Jadi nggak mungkin bisa terjadi interaksi HOMO-LUMO untuk 4+4.
Jadi nggak bisa kalau pakai heat, harus pakai UV. Nah, kalau pakai heat, nanti yang terjadi adalah 4+2 jadinya. Dies-aldernya 4+2. Nah, jadinya nanti kayak gini. Bukan 4+4, tapi 4+2. Kalau pakai heat ya. Nah, tapi kalau mau maksa 4+4 harus pakai UV. Nah, jadi itu alasan kenapa kalau 2+2 harus pakai UV, 4+2 bisa langsung pakai heat, 4+4 harus pakai UV. Ada pertanyaan? Tak terasa ya waktunya udah mau jam 5. Nah, sebenarnya ada aturan yang kedua. Boleh kalian pakai aturannya tadi, lihat orbitalnya saja, orbital Humulumonya, atau pakai aturan Woodward-Hoffmann. Kalau ini aturannya itu tinggal ngitung ini sih, jumlah elektron. Jadi aturannya itu berbunyi seperti ini. Di dalam semua reaksi perisiklik yang thermal, yang pakai panas, semua perisiklik ya, ini nggak cuma berlaku untuk Diels-Alder, tapi nanti berlaku juga untuk sigmatropik sama elektrosiklik. Jumlah total nilai dari 4Q plus 2 S dan 4RA itu harus ganjil. Sebagai contoh tadi Diels-Alder 4N 4+2, kenapa dia bisa terjadi hanya pakai thermal? Aku jelasin dulu, bilangan 4Q plus 2 ini kayak bilangan 4N plus 2 pada aturan Huckel. 4R juga kayak bilangan 4N. Di mana N-nya harus bilangan bulat ya. Q sama R-nya harus bilangan bulat. Artinya apa? Bilangan 4Q plus 2 ini harus angka 2, 6. Kalau Q-nya 2 berarti 10 ya. 2, 6, 10 dan seterusnya. Kalau 4R berarti harus 4, 8, 12 dan seterusnya. Lalu S, simbol S sama A ini apa? S itu ketika interaksinya superfasial namanya. S itu superfasial. Superfasial itu kayak sin, ikatan sin. Jadi searah. Ini kan kalau Diels-Alder ikatannya kan sama-sama ke bawah ya. Nah, ini dinamakan superfasial. Nanti beda kalau sigmatropik. Sigmatropik itu ada yang secara ikatannya itu searah, ada yang berlawanan arah. Kalau yang A itu apa ya? Aku lupa singkatannya. A itu kebalikan dari superfasial. Kalau nggak salah antarfasial. Jadi misalkan kalau superfasial kan bawah dengan bawah, atas dengan atas. Kalau antarfasial itu berlawanan. Jadi atas dengan bawah. Pokoknya ikatan yang berlawanan. Nah, tapi untuk yang Diels-Alder ini interaksinya superfasial. Berarti perhitungannya cuma dari 4Q plus 2S. 4R-nya pasti 0 kalau yang Diels-Alder. Nah, di sini kita tinggal hitung jumlah elektron pi-nya. Di ENA tadi kan elektron pi-nya 4. Jadi pi 4. Di enofil pi-nya 2. Di sini dikasih simbol S karena dua-duanya interaksinya superfasial. Maka di sini jumlah 4Q plus 2-nya ada 1 ya. Ini kan 4Q plus 2. Sorry, salah.
jumlah 4Q plus 2 yang S itu berarti yang P-nya 2 ini. Ini kan angka 2 ya. Angka 2 ini masuk ke bilangan 4Q plus 2. Dan dia superfasial, berarti ini jenisnya 4Q plus 2S. Kalau yang P4S, ini nggak masuk 4RA karena nggak ada interaksi antifasial ya. Di sini superfasial semua. Jadinya ini nggak masuk ke manapun. Nggak masuk ke bilangan 4Q plus 2S juga. Karena jumlahnya 4. Sehingga di sini jumlah total 4Q plus 2-nya itu 1. Jumlah 4RA-nya itu 0. Sehingga totalnya 1. Total dari 4Q plus 2 sama 4R. Karena totalnya 1 ganjil, maka reaksi ini bisa terjadi dengan pakai thermal saja, pakai panas saja. Ini cara kedua. Kalau kalian bebas mau pakai yang orbital tadi atau mau pakai ini. Nanti bisa juga dipakai untuk sigmatropik sama elektrosiklik. Nah, contoh lagi yang ini. Kalau Diels-Alder kan pasti superfasial ya. Yang ini berarti P4S, yang ini P4S juga. Berarti total P4S kan nggak masuk bilangan 4Q plus 2 ya. Berarti di sini bilangan 4Q plus 2-nya 0. Bilangan 4R-nya juga 0. 4RA-nya. Sehingga totalnya 0. Karena 0 maka tidak ganjil. Karena tidak ganjil nggak bisa pakai heat. Harus pakai UV ya. Jadi harus pakai UV. Nah, contoh lagi ini 6 plus 4. 6 plus 4 apakah bisa terjadi pakai heat? Nah, kalian bisa hitung. Berarti P6S sama P4S. 6 ini masuk ke bilangan 4Q plus 2S. Berarti 4Q plus 2S-nya ada 1, 4RA-nya ada 0, totalnya 1. Jadi boleh ya reaksi ini. Reaksi ini bisa pakai heat. Tapi kalau 6 plus 2 itu nggak bisa. Kalian nanti coba hitung lah. Kombinasi 6 plus 2, 6 plus 6 mungkin. Tapi di sini 6 plus 4 bisa ya kalau pakai heat ya. Karena bilangan totalnya 1 ya. Ini cara kedua. Kalau kalian bingung silakan pilih cara mana yang kalian lebih paham. Kak, maaf tadi P4S dan P2S itu dari apanya? Dari jumlah elektron P-nya. Kalau S itu jenis ikatannya. Kalau Diels-Alder pasti superfasial. Karena dia sama-sama ke atas dan sama-sama ke bawah ya. Kak, kalau dalam reaksi sigmatropik bedain S sama A gimana, Kak? Ikatan sigmanya. Nanti belum masuk. Habis ini ya. Oke, itu untuk tahu mana yang bisa pakai heat, untuk tahu mana yang harus pakai UV, kalian bisa pakai pendekatan orbital Humo-Lumo atau pakai aturan ini. Terserah kalian lebih paham yang mana. Kemudian kita bahas regioselektivitasnya. Misalkan kalau saya punya DNA-nya kayak gini, DNA-filnya kayak gini. Apakah reaksinya jadi seperti ini? Atau dibalik?
Nah, ini yang dinamakan regioselektivitas. Reaksinya itu ke mana? Ini nyerang ke sini atau nyerang ke atas? Dibalik maksudnya. Nah, kalian harus memahami gugus penarik sama gugus pendorong. Di sini ada gugus metil. Metil itu termasuk gugus pendorong. Karena dia gugus pendorong, akan membuat posisi, ibarat kalau di sini ada PEB ya. Misalkan ibarat ada PEB, kalau didorong kan nanti resonansinya di sini jadi lebih negatif ya. Jadi bagian sini lebih negatif daripada bagian atas. Sementara untuk di enofilnya, karena ada gugus penarik, ini ketika resonansi ke sini, bagian sini jadi makin positif. Nah, inilah nanti kuncinya di sini. Yang lebih negatif ketemu yang lebih positif. Jadi yang benar produknya yang atas, bukan yang bawah. Itu regioselektivitasnya. Contoh lagi ini ya, ini lebih negatif, ini lebih positif karena ditarik oleh gugus penarik ini. Terus ini ada gugus alkil, dia mendorong ke sini dan resonansi membuat bagian sini jadi lebih negatif. Makanya regioselektivitasnya seperti ini, bukan kebalikannya. Terus contoh lagi yang bawah. Nah, oksigen gugus pendorong ya, membuat bagian yang sini lebih negatif. Ini gugus CN, gugus penarik, membuat bagian yang bawah lebih positif. Makanya produknya yang ini, bukan kebalikannya. Bukan CN-nya di bawah. Nah, itu. Ibarat kayak gini nih. Nah, ini resonansinya. Di enofil itu kan nanti seperti ibarat seperti nukleofil ya. Elektrofil. Ini elektrofil, yang ini nukleofil. Jadi bagian negatif nyerang ke yang positif. Kayak gitu. Ilustrasinya seperti yang kanan. Makanya nyerangnya yang bawah, yang orange. Terus nyerangnya ke posisi yang hijau karena yang lebih positif. Oke. Ini kesimpulannya. Jadi ketika ada gugus pendorong, maka di posisi ini ya yang lebih negatif. Dan nyerang ke posisi ini yang lebih positif ketika Z-nya gugus penarik. Biasanya kalau di enofil pasti ada gugus penarik. Kalau di ENA-nya ada gugus pendorong biasanya. Kalau gugus pendorongnya di sini, berarti yang negatif yang bawah tetap, positifnya yang sini. Itu regioselektivitasnya ya, jangan sampai kebalik. Aduh, masih banyak ya. Ini nggak usah. Nanti aku share PPT-nya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini tadi udah dibahas ya, kalau 2+2, kenapa harus pakai UV? Karena terjadi transisi elektron. Makanya jadi radikal nanti. Mekanismenya kalian boleh gambar pakai mekanisme radikal. Dan regioselektivitasnya kebalikan dari yang pakai panas. Kalau 2+2, karena pakai UV ya. Ini kebalikannya. Jadi yang harusnya lebih negatif kan ini. Nyerang ke yang lebih positif yang ini. Harusnya produknya yang kanan. Tapi ternyata kalau pakai UV kebalikannya. Nah, itu regioselektivitasnya. Nah, sebenarnya ada juga yang 2+2 tapi pakai thermal. Ini hanya bisa terjadi kalau di enofilnya berupa senyawa yang rangkap duanya sebelahan. Istilahnya apa? Aku lupa.
Senyawa yang rangkap duanya bersebelahan kayak gini. Ya, pokoknya itulah. Aku lupa namanya istilahnya. Nah, ini nanti bisa terjadi 2+2 ya. Pakai panas saja. Pakai panas ini bisa terjadi. Asalkan di enofilnya harus kayak gini. Oke, ini bisa juga reaksi sikloadisi 1,3 dipolar. Jadi nggak harus DNA-nya nggak harus rangkap dua ya, dua-duanya. Bisa juga kayak gini. N plus sama O min. Ini kan juga 4 elektron ya. 2 elektron dari oksigen ini, 2 elektron dari rangkap dua. Nah, ini juga bisa terjadi ya. Nah, nanti produknya kayak gini. Nah, itu terus contoh-contoh sikloadisi yang mungkin kalian pernah belajar. Reaksi adisi pakai osmium tetraoksida, OSO4. Itu juga termasuk mekanisme sikloadisi. Atau ozonolisis. Mekanismenya juga termasuk sikloadisi. Oke, itu pembahasan sikloadisi. Oh iya, ketena ya. Tadi istilah ketena. Istilahnya ini ketena ya. Aku lupa pokoknya. Istilahnya apa. Pokoknya itulah. Kalian bisa searching sendiri di Google. Oke, sekarang kita bahas sigmatropik. Mungkin ini nggak terlalu lama. Ini contoh sigmatropik ya. Biasa disebut 3,3 sigmatropik karena pemutusan ikatan terus nanti terbentuk di ikatan baru di nomor 3. Jadi mekanismenya tinggal kalian kasih panah-panah gini. Mulailah dari rangkap 2. Nah, jadilah seperti ini. Gampang ya, sigmatropik. Cuman kalau di soal, kalian harus menyadari sigmatropik itu terjadi ketika ada ikatan rangkap yang apa dipisahkan oleh 3 ikatan tunggal. Nah, sigmatropik 3,3 itu bisa terjadi ketika ada 2 ikatan rangkap yang dipisahkan oleh 3 ikatan tunggal. Itu bisa terjadi. Dan nggak harus semuanya C ya. Kalau di sini ada oksigen, ini bisa terjadi. Bisa terjadi juga. Nah, contoh mungkin yang jarang orang sadar kalau ini sigmatropik, kalau strukturnya udah kayak gini. Padahal ini sigmatropik ya. 3,3. Ada 2 ikatan rangkap yang terpisah oleh 3 ikatan tunggal. Jadi bisa sigmatropik. Nah, itu contoh yang banyak dipakai itu pada pembuatan senyawa sitral. Ini ada reaksi sigmatropiknya 2 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang bawah. Nah, gitu ya. Ini pembentukan senyawa sitral. Pembentukan indol juga ini sigmatropik. Sigmatropiknya di sini 3+3.
Nah, selain 3+3 sebenarnya bisa juga ada 2,3 sigma tropik. Bukan plus ya ini. Koma ya. Sorry. 3,3 atau 2,3. Syaratnya harus di nomor 2 itu bermata negatif. Contohnya kayak gini sih. Ini 2,3 sigma tropik. 2 nyerang ke 3. Cirinya sih biasanya ini. Biasanya pakai, kalau ada reagen ini, pembentukannya kayak gini. Pokoknya kalau ada reagen benzil yang ikat ke O, terus di karbon nomor 2 itu ada ikatan rangkap, maka ini bisa mengalami sigma tropik 2,3 ketika direaksikan sama basa N-Bully. Basa N-Bully itu yang ngambil hidrogen di sini. Nah, makanya C-nya jadi negatif. Oke, mungkin aku agak cepat ya. Langsung terakhir ke perisiklik yang terakhir, yaitu elektrosiklik. Elektrosiklik reaksinya kayak gini. Jadi ada 3 ikatan rangkap, terus yang beresonansi terbentuk satu ikatan tunggal yang baru. Nah, di sini ada elektrosiklik 6, ada yang 2 ini pemutusan ya. 2 jadi 4. Kalau pemutusan berarti reaksi kebalikannya. Elektrosiklik itu bisa bolak-balik aslinya. Nah, kenapa yang 6 ini bisa terjadi kalau yang 4? Kenapa yang 6 ini superfasial? Kenapa yang 4 ini harus antifasial terjadinya? Nah, kalian bisa pakai aturan Woodman tadi. Atau bisa pakai, kalian bisa gambarkan homolumonya. Kalau digambar homonya kan nanti kenapa dia harus anti ya, karena fasanya kan berlawanan. Kalau yang 6 mungkin homonya fasanya bersebelahan ya. Makanya nggak bisa yang 4 ini superfasial. Harus antifasial. Nah, jadi ini. Ketika dia superfasial, interaksinya berarti nanti ikatan yang terbentuk secara namanya disrotatori. Bentar. Nah ya. Jadi yang ini nanti ikatannya terbentuk secara disrotatori. Kalau yang berlawan, kalau yang antifasial ini konrotatori. Disrotatori itu kedua orbital ini muternya berlawanan arah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kalau yang konrotatori muternya keduanya sama, yang satu muter ke kanan, yang satu juga muter ke kanan, ke arah yang sama. Nah, terus ini ada aturan nih. Kalau thermal, jumlah elektron Pi-nya 4n+2, jadi bisa 2, bisa 6, bisa 10, dan seterusnya. Itu dia pasti disrotatori kalau secara thermal. Tapi kalau jumlah elektronnya 4n, sesuai bilangan 4n, dia harus konrotatori kalau secara thermal. Bagi contoh kayak gini. Kalau dia strukturnya kayak gini, stereokimia produknya harus seperti ini. Karena apa? Ini kan 4 elektron ya.
Berarti masuk ke 4N, bilangan 4N. 4N harus konrotatori. Berarti harus antifasial ya. Jadi misalkan yang kanan muter ke kanan, yang ini ke sini muternya, yang ini ke kanan juga ya, kanan atas ya, searah jarum jam. Berarti metilnya jadi ke atas, yang ini, yang kanannya karena muter ke atas, metilnya juga ke atas. Hidrogennya ke bawah. Makanya metilnya sama-sama di depan. Nah, kalau 6 elektron pi kayak gini, ini kan metilnya di sini ya. Kalau sama-sama muter ke dalam, berarti metilnya bakal di atas dua-duanya. Nah, jadi kalian harus perhatikan kalau untuk elektrosiklik, ketika membahas stereokimianya harus perhatikan apakah dia disrotatori atau konrotatori. Nah, ini contoh lain. Kalau 6 pasti kalau 6 pasti disrotatori. Kalau bilangan 4N itu konrotatori. Kalau 4, 8 dan seterusnya. Nah, tapi bisa juga pakai UV. Itu tadi kalau aturannya thermal ya. Kalau 4N plus 2 disrotatori. Itu kalau thermal. Tapi kalau pakai UV, 4N plus 2 nanti jadinya konrotatori kebalikannya. Nah, seperti ini. Jadi kalau pakai thermal, disrotatori, tapi kalau pakai UV, konrotatori. Begitu juga yang 4N. Kalau thermal disrotatori, kalau yang 4N, thermal itu konrotatori, kalau pakai UV, nanti jadi disrotatori. Nah, ini kesimpulannya. Jadi yang 4N, thermal konrotatori. Pakai UV, disrotatori. Nah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pusing nggak? Rotatori, disrotatori, superfasial, antifasial, humulumo. Kalau kalian bisa membayangkan, harusnya nggak sangat pusing. Ya memang banyak banget aturannya. Iya sih, memang sih. Itulah kimia organik kalau udah masuk chapter terakhir tuh banyak banget aturan yang harus dihafal. Kalau udah kalau membahasnya cuma regioselektivitas, itu gampang ya. Aturannya tinggal plus minus, gugus penarik pendorong. Tapi kalau udah membahas stereokimianya, ya itu. Harus melihat orbitalnya, interaksi orbital. Harus melihat konformasinya, 3 dimensinya kayak gimana. Nah, itulah kimia organik. Kimia organik itu menyenangkan. Ya, benar. Menyenangkan ya. Melihat gambar-gambar, memahami gambar, banyak aturan. Ya, itu. Ini nanti ada contoh-contoh soal. Nanti kalian bisa coba kerjain. Nanti bisa diskusi di grup ya. Soal dari Claydon ini. Mungkin kalau di soal OSN itu nanti keluarnya paling satu part reaksi gitu aja. Entah kalian disuruh menggambarkan produknya, produk reaksi Diels-Alder kayak gimana, entah disuruh menggambarkan mekanismenya, atau kalau mau dibikin susah soalnya ya itu bisa sampai disuruh gambarkan homolumonya segala macam. Nah, gak ada yang tahu ya.
bakal sesusah apa soalnya. Tapi biasanya ya kalau berdasarkan tahun-tahun sebelumnya paling keluarnya cuma sampai mekanisme sih. Tapi kalau regioselektivitas ini penting juga. Regioselektivitas sama kalau stereokimia mungkin ya kemungkinan keluarnya nggak terlalu besar sih. Cuman ya kenapa enggak kalau dipelajari? Kenapa harus dipilih-pilih? Kenapa nggak dipelajari semua aja? Mungkin itu ya untuk pembahasan sore hari ini. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tanyakan di grup kalau belum sempat bertanya di sini. Mungkin kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.